Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang untuk semuanya. Kembali lagi bersama saya Gerda Pintoko Tanjungsari dalam acara kesayangan kita yaitu Chemistry News. Pemirsa, tidak lama lagi Indonesia akan mengadakan Pilkada 2020 yang merupakan ajang demokrasi untuk memilih pemerintah tingkat daerah. Dalam Pilkada tentunya tidak lepas mengenai istilah serangan fajar. Serangan fajar merupakan salah satu bentuk suap-menyuap atau biasa disebut gratifikasi. Untuk mengetahui dan mengupas tuntas mengenai gratifikasi di Pilkada, rekan saya telah mewawancarai 3 narasumber yang terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan pakar di bidangnya. Berikut adalah wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Haji Sukawardaya, Sarjana Pendidikan selaku narasumber pada malam hari ini, serta teman-teman yang berbahagia. Pada malam hari ini, kita akan melakukan wawancara yang bertema penerapan gratifikasi dalam proses pilkada untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sebelum acara kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup dan terima kasih. Nah, untuk menyingkat waktunya, kita mulai aja ya. Dari pewawancara yang pertama, silahkan. Bisa dengar suara saya nggak, Pak? Halo? Bisa, Gerda, bisa. Bisa. Begini Pak, saya ingin menanyai mengenai gratifikasi atau penyunggukan dalam lingkup pemilu, Pak. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang Bapak ketahui perihal gratifikasi atau penyunggukan? Halo Pak. Ntar Mbak, saya tak ini, saya belum siap nih. Oh iya. Bentar. Kabarin aja Pak, udah siap. Bentar. Halo. Halo Pak. Halo. Iya. Iya Pak. Sudah bisa dimulai ya? Sudah Pak, siap Pak. Oke. Sudah terdengar Pak ya? Iya. Saya ulang kembali ya Pak, tadi ya Pak. Iya. Jadi saya ingin menanyai mengenai gratifikasi atau penyunggukan dalam lingkup pemilu Pak. Nah, untuk pertanyaan saya yang pertama, apa yang Bapak ketahui perihal gratifikasi atau penyunggukan?
Kalau menurut saya gratifikasi atau penyokongan itulah ini suatu pemberian yang berupa imbalan ataupun dari berwujud uang ataupun barang dengan tujuan untuk kepentingan si pemberi. Misalnya ada yang diharapkan dari si pemberi itu memberi sesuatu kepada saya semuanya, seperti itu. Oke, Pak. Yang kedua, saya ingin bertanya, apakah di Indonesia gratifikasi masih terjadi? Menurut saya masih ya, jadi masih ada di Indonesia. Jadi tidak hanya di kalangan pemerintah, di swasta pun biasanya masih kita temukan, terutama banyak di kalangan masyarakat. Misalnya contoh untuk yang di sekolahan ya, saya terutama karena berkecimpung di dunia pendidikan, jadi murid itu ada saja ya, contoh. Jadi semuanya murid itu pengen bolos gitu loh, pengen keluar dari sekolahan. Biasanya anak-anak itu udah mulai, jadi biasanya ngasih sesuatu pada penjaga sekolah untuk asal bisa keluar itu caranya gimana. Biasanya si anak itu pintar gitu, ngasih sesuatu kepada penjaga sekolah, kepada security. Nah seperti itu yang saya lihat di kehidupan yang saya alami, terutama di sekolahan gitu loh. Jadi udah terlihat dari kecil ya, Pak? Iya, biasanya memang seperti itu. Jadi sudah kelihatan. Jadi mungkin anak itu pun juga belajar juga dari siapa, entah dari mana. Biasanya memang seperti itu. Jadi kalau memang sudah seperti itu kan sudah terpola seolah-olah bahwa yang seperti itu dilakukan mulai dari dimanapun istilahnya di kehidupan kita pun hal yang seperti itu sering kita jumpai gitu. Terus kenapa ya Pak gratifikasi atau penyokongan ini masih terjadi sampai sekarang ya? Kira-kira kenapa ya Pak? Ya memang gini ya, jadi semua saling istilahnya membutuhkan gitu loh. Jadi si yang pemberi gratifikasi juga memerlukan sesuatu, kemudian yang diberi juga istilahnya mau gitu loh. Seperti itu menurut saya. Jadi memang faktornya banyak sekali lah istilahnya. Jadi memang ada kepentingan-kepentingan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Ya, kepentingan pribadi misalnya bahwa seorang itu diberi sesuatu dalam bentuk uang atau barang, mereka mempunyai istilahnya karena ada uang, kemudian ada kepentingan juga gitu loh, di dalam hal itu gitu loh. Gitu. Jadi masih susah ya Pak untuk menghilangin juga ya? Ya, karena memang sudah terpola gitu loh. Jadi kalau katakanlah di dunia pendidikan, di anak sekolah pun gitu loh, setelah rata-rata usia SMP, SMA itu sudah mulai yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang sudah terpola itu nanti di atasnya pun akan seperti itu. Memang sulit untuk menghilangkan yang hal seperti itu gitu loh. Gitu. Oke, Pak. Ya, makasih Pak. Nanti lanjut lagi dengan pembahasan yang lain. Okay. Lanjut ke moderator. Ya, dilanjut. Terima kasih untuk wawancara kedua. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Di sini saya akan bertanya dengan topik penerapan gratifikasi dalam pilkada. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang gratifikasi dalam pilkada? Jadi kalau menurut saya, memang kebetulan kan di wilayah saya, di daerah saya, kebetulan di Kabupaten Sleman kan akan ada pilkada nih, pemilihan bupati ya.
Jadi Iya, Pak. kalau menurut saya yang namanya gratifikasi dalam pemilu itu menurut saya memang sangat tidak baik sekali ya, sangat tidak baik. Jadi karena bertentangan dengan asas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Jadi memang ada unsur pemaksaan kalau menurut saya kalau ada gratifikasi dalam pemilih itu. Jadi pemaksaan kehendak untuk menjadikan seseorang menjadi pemenang secara tidak objektif dan tidak jujur. Jadi dengan gratifikasi seperti itu kan istilahnya mereka memberi iming-iming memberi iming imbalan, baik itu uang ataupun barang yang diberikan kepada calon pemilih untuk menjadikan seseorang menjadi pemenang gitu loh. Oh, Itu. oke, baik, Pak. Siap, Pak. Berarti berdasarkan paparan Bapak tadi, berarti secara tidak langsung telah menjawab pertanyaan kedua, Pak. Untuk yang kedua itu, pertanyaannya itu, apakah Bapak setuju dengan adanya gratifikasi dalam lingkungan Bapak? Kalau saya pribadi menurut saya sangat tidak setuju ya. Jadi di lingkungan saya ada gratifikasi itu memang tidak setuju. Memang beberapa orang ada yang kepentingan, jadi ada imbal balik, ada istilahnya saya akan menangkan di wilayah saya, kemudian apa yang saya berikan buat Anda gitu kan, seperti itu misalnya. Tapi menurut saya pribadi gratifikasi itu memang kalau calon-calon benar-benar memang, apalagi di sekarang itu kan kita sulit ya mencari calon pemimpin yang benar-benar kelihatan bisa memimpin itu karena mereka kan saat ini karena era pandemi tidak ada kampanye, kemudian tidak ada istilahnya, kalau debat ada kayaknya di Sleman itu akan diadakan besok hari Jumat kalau nggak salah. Cuma kan kita itu tidak semua orang bisa menonton ya, menonton debat mereka, jadi uji kualitas dari calon itu kan tidak bisa gitu. Jadi biasanya orang yang kondisi seperti ini akan sangat mudah sekali dimasuki dengan namanya gratifikasi itu. Jadi, kamu milih saya, nanti akan saya kasih ini. Karena memang kan nggak kelihatan nih siapa calonnya sekarang itu. Mungkin kalau sosialisasi itu tidak sampai di tingkat bawah itu juga akan tidak mungkin. Jadi orang akan pertama itu akan acak mereka milihnya. Kemudian mereka akan ya siapa yang beri itu yang akan dipilih kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi memang saya tidak setuju sih di lingkungan saya. Biarlah mereka istilahnya proses itu berjalan dengan sendirinya. Kebetulan kan saya juga besok itu sebagai anggota KPPS ya, saya berharap di wilayah saya, kemudian di tim KPPS saya juga akan berharap tidak ada yang namanya gratifikasi. Mungkin di luar saya mungkin saya tidak tahu ya, tapi kalau menurut saya di wilayah saya akan saya sampaikan seperti itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Saya akan lanjut ke Ya. pertanyaan selanjutnya. Semisalnya ya, Pak, Ya. di daerah lingkungan Bapak terdapat money politik atau gratifikasi, langkah apa atau tindakan seperti apa yang akan Bapak ambil, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, minim kalau saya sebagai penyelenggara apa ya istilahnya pilkada di wilayah saya, minimal saya akan menegur tentang adanya money politik itu, bahwa hal seperti itu tidak baik, istilahnya tidak mendidik, kemudian akan sangat merugikan pada calon yang sebenarnya potensi untuk dipilih untuk istilahnya bisa maju, istilahnya bisa memimpin gitu. Kalau dengan seperti itu kan orang yang pinter pun akan kalah juga dengan siapa yang ngasih uang kan seperti itu. Betul, Pak. Itu menurut saya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Oh, ya. Terima kasih. Dan yang selanjutnya, wawancara ketiga, dipersilahkan. Ayo, siapa selanjutnya?
Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang keempat ini, apabila Bapak mendapatkan amanah dari salah satu calon yang melakukan gratifikasi dan meminta Bapak untuk menyebarkan uang tersebut kepada warga, sikap apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan sulit ini sebenarnya. Tapi menurut saya pribadi, jadi kalau ada orang yang menyuruh saya akan komit seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi bahwa saya tidak akan mau gitu loh. Saya tidak akan mau untuk ikut membagikan. Apalagi saya sebagai penyelenggara pemilu, kemudian saya sebagai aparatur sipil negara juga saya akan megang teguh janji sumpah saya yang sudah saya ucapkan. Artinya bahwa hal yang seperti itu menurut saya sangat bertentangan dengan apa yang pernah saya ucapkan di sumpah di awal gitu loh. Yang jelas saya tidak akan menerima seperti itu. Gitu. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Bapak akan menolak keras untuk membagikan gratifikasi tersebut ya, Pak? Iya, jelas. Saya karena sudah komit di awal sesuai dengan sumpah janji seorang ASN karena memang seperti itu. Memang harus menolak yang istilahnya sesuatu yang tidak baik menurut saya gitu loh. Apalagi juga menurut umum juga tidak baik juga gitu loh. Apalagi dalam kaitan dengan pilkada, kita tidak tahu nih siapa yang memang paling unggul di antara debat, tapi siapa juga yang uangnya paling banyak di situ gitu loh. Nah ini kan memang hal seperti ini kan tidak bisa terlihat, kecuali memang kalau istilahnya semuanya komit bahwa semuanya tidak akan memakai yang namanya sogokan, gratifikasi, pemberian uang, itu memang benar-benar murni, tapi saya rasa sulit untuk dilakukan yang seperti itu. Gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, Pak, memasuki pertanyaan yang terakhir, saya tanyakan sikap warga negara terhadap gratifikasi. Nah, menurut Bapak, bagaimana kita sebagai warga negara, khususnya mahasiswa, untuk menyikapi kasus ini? Terima kasih. Kalau saya berharap ya, jadi memang saya berharap kepada adik-adik mahasiswa agar bersatu padu untuk bersama-sama, minimal memulai dari diri kita sendiri, menghindari yang namanya gratifikasi, money politik, penyogokan ataupun sejenisnya, karena kegiatan tersebut memang menjadikan hal yang subjektif, istilahnya merusak tatanan demokrasi yang sudah ada, kemudian baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, apalagi secara agama ya, sebenarnya itu tidak boleh untuk dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya semua agama pun tidak membenarkan yang namanya hal seperti itu. Gitu. Jika memang tersebut dilaksanakan ya secara penuh, memang apa yang namanya good governance, good government itu tidak akan tercapai dengan baik gitu loh. Jadi memang dimulai dengan diri kita, dimulai dengan saat ini, dimulai dengan yang sekecil apapun. Kalian adik-adik dari mahasiswa, apalagi tadi yang saya sampaikan di sekolahan pun yang tingkatan SLTP, SLTA itu sudah mulai yang namanya model yang seperti itu gitu loh. Nah, kita sebagai warga negara gimana cara menghindari yang hal tersebut tidak terlaksana gitu loh. Nah, mungkin adik-adik agar berharap kritis dengan hal yang seperti ini gitu loh. Apa yang bisa kalian berikan terhadap kegiatan yang seperti ini? Ini kan kita minta feedback juga kepada adik-adik mahasiswa, berharap bahwa hasil dari wawancara ini memang nanti ditemukan bahwa akar masalahnya itu sebenarnya di mana. Yang namanya money politik kok bisa terjadi di dalam pilkada, di dalam tatanan kehidupan kita bermasyarakat.
kita berharap yang namanya seperti itu tidak akan terjadi ya, apalagi di pemerintahan kalau sudah memang seperti itu ya memang sangat istilahnya tidak baik sekali dalam tatanan ini ya, tatanan pemerintahan. Kalau memang benar-benar itu sudah masuk di semua aspek kehidupan masyarakat. Begitu. Ada lagi? Terima kasih Bapak, udah cukup. Terima kasih buat waktunya dan terima kasih atas jawaban dan ilmunya pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kami dan masyarakat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Repi Susilawati SPD selaku guru PKN di SMK Kalusa Bangsa, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertatap muka secara daring melalui platform Zoom dalam acara wawancara mengenai gratifikasi, penerapan gratifikasi dalam pilkada. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka sesi wawancara kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pewawancara yang pertama, saya persilahkan untuk bertanya kepada narasumber, yaitu Ibu Repi Susilawati. Kepada pewawancara pertama, saya persilahkan. Baik Bu, bisa didengar? Bisa ya, tapi terputus-putus ya nak ya. Oh, terputus. Iya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herbayu Alfiani Surya Laksono selaku pewawancara yang pertama. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pemahaman mengenai gratifikasi atau penyogokan ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui perihal gratifikasi atau penyogokan? Oke, Ibu ulang ya, karena di Ibu speakernya dari Herbayu ini agak gresek-gresek ya gitu ya. Oh ya. Oke, Ibu ulang ya pertanyaannya. Yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan gratifikasi gitu bukan? Iya. Di tempat teman-teman sama nggak bunyinya speakernya? Gresek-gresek gitu? Ya, oh. Oh, berarti sama semua. Oke, berarti itu pertanyaannya Bayu ya. Saya panggil Bayu ya, biar Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu perkenalkan dulu ya, karena ini tatap maya ya, tatap maya yang pertama Ibu dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya Ibu Repi, guru PKN di SMK Analis Kimia Nusa Bangsa. Ini pun saya pertama kali ya tatapan dengan Muhammad Aditya Hidayah. Oke. Tadi pertanyaan dari Bayu, apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Yang Ibu paham, gratifikasi itu adalah sebuah pemberian hadiah ya. Pemberian hadiah. Hadiah itu kan memiliki tujuan atau tidak. Ya, kalau memiliki tujuan di belakangnya, itulah yang termasuk dari gratifikasi. Karena gratifikasi secara umum artinya adalah hadiah. Itu yang Ibu paham. Ya, gratifikasi itu hadiah. Hadiah itu bisa digolongkan gratifikasi jikalau ya hadiah itu mengandung unsur atau maksud tertentu. Jadi kita pun sebagai penerima hadiah tersebut harus pandai menganalisis apakah ini hanya hadiah murni atau termasuk dalam istilah gratifikasi. Pemberian yang ada maksudnya. Itu menurut saya. Jelas semuanya? Atau Ya, ada yang
kurang paham di sini. Simpelnya itu ya, hadiah yang mempunyai tujuan tertentu itu gratifikasi. Ibu, Yang lain? untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah di Indonesia gratifikasi masih terjadi? Diulang, apakah? Apakah di Indonesia gratifikasi masih terjadi, Bu? Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Apakah di Indonesia gratifikasi itu masih terjadi gitu ya? Sepertinya kalau menurut yang Ibu baca nih, baik media sosial atau media cetak ya, gratifikasi di Indonesia itu memang masih ada, bahkan termasuk negara yang tertinggi mungkin ya, yang melakukan gratifikasi atau penyogokan atau pemberian hadiah dengan maksud-maksud tertentu. Karena hadiah juga gratifikasi itu banyak bentuknya gitu. Jadi masih terjadi, masih ada. Ada lagi pertanyaannya atau harus lebih spesifik? Kalau mau menambahkan, Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya aja, Bu. Atau mau ditambahkan lagi? Kalian sudah paham atau belum dari penjelasan Ibu? Kalau belum paham mungkin Ibu jelaskan. Insya Allah saya paham. Paham ya? Jadi gratifikasi di Indonesia masih terjadi, kasusnya masih banyak, apalagi pada saat akan pelaksanaan pemilu ya, biasanya terjadi hal tersebut. Karena gratifikasi juga bentuknya kan banyak, jadi harus diberikan contoh yang lebih spesifik. Jadi contohnya kayak adanya hadiah untuk pegawai negeri sipil tertentu ya dengan tujuan untuk melonggarkan izinnya atau memberikan jalan untuk tujuan-tujuan tersendiri. Karena ingat kita kan di SMK juga belajar ya, namanya di situ ada sistem politik, bagaimana politik atau nanti masuknya ke demokrasi, demokrasi masuk ke politik, politik itu bagaimana penyelenggaraan pemilu yang sehat. Jurdi Luber masih ingat anak-anak? Masih ya. Cukup jelas? Ibu agak putus-putus suaranya. Yang Ibu terima. Sinyal saya memang kurang bagus. Maaf, sebelumnya saya maaf. Ya. Tapi suara Ibu jelas, Nak? Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Oke, makasih. Untuk, silakan, Bayu. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Pertanyaan terakhir dari saya. Kenapa gratifikasi masih terjadi ya? Ibu ulang ya pertanyaannya. Kenapa gratifikasi masih terjadi di Indonesia? Itu, Bayu? Iya, benar. Oke. Kenapa gratifikasi masih terjadi di Indonesia? Sepertinya balik lagi ya, mungkin karakternya. Ya, makanya ketika di SMK kalian belajar PKN itu bukan hanya pada posisi nilai yang dicapai, tapi nilai karakter yang harus dicapai. Karakter yang seperti apa? Nilai-nilai sikap atau afektif yang harus dipelajari oleh anak-anak SMK atau anak-anak di SMP supaya nanti atau kalian yang kuliah ya, karena udah kuliah biasanya mata kuliahnya lebih luas untuk kewarganegaraannya supaya bisa mencetak generasi-generasi yang berkarakter, yang beretika, yang mempunyai sikap terhadap nilai-nilai Pancasila. Kenapa masih terjadi gratifikasi di Indonesia? Seperti kita tahu, gratifikasi sepertinya sudah seperti membudaya ya, mungkin ya di Indonesia kalau menurut saya. Bagaimana budaya itu bisa terputus? Kembali lagi, karakter anak bangsa atau karakter generasi selanjutnya yang harus memutus itu. Karakter yang seperti apa? Karakter yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di dalam nilai Pancasila itu kita tahu sila yang pertama sampai sila kelima. Nah, di situ contoh-contoh sikapnya sudah dijelaskan bahwa tadi dengan adanya gratifikasi itu kan kita bisa, kalau karakter kita kuat nih, posisi kita kuat, secara teori kita bisa menolaknya. Menolak dalam artian ketika tadi Ibu bilang
kita harus pandai menganalisis gratifikasi atau hadiah ini masih netral atau ada tujuan tersendiri. Jadi ketika gratifikasi atau hadiah ada tujuan tertentu, lebih baik kita menolak. Ya, karena akan mempengaruhi jabatan, ya, akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Ya, jadi karakter itu sendiri memang harus ditanamkan sejak dini, ya, dari keluarga, dari sekolah itu sendiri. Jadi belajar PKN itu sebetulnya adalah mata pelajaran yang satu PKN itu ilmu yang selalu berkembang. Tujuan utamanya selain pendidikan agama adalah pendidikan di PKN itu adalah moral. Moral itu dalam bukan berartian hanya sopan santun yang ada, tapi karakter kewarganegaraannya. Sehingga ketika kalian keluar bermasyarakat setelah di lingkungan sekolah, keluar bermasyarakat, berinteraksi dengan orang banyak, orang luas, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kalian mempunyai karakter kewarganegaraan yang kuat. Salah satunya adalah mencintai tanah air, ya, bertoleransi, berpatriotisme. Ketika karakter itu sudah ada, saya rasa ketika kalian menduduki jabatan apapun, gratifikasi itu nggak ada nilainya. Karena kalau kita sudah cinta terhadap bangsa kita, apalah artinya maaf ya, keluar sendiri ini. Iya, nggak apa-apa. Keluar masuk sendiri, maaf. Gimana? Kalau pendapat yang lain mungkin ada yang bisa sharing juga, itu pendapat dari Ibu. Jadi karakter itu Mungkin Ibu tadi bisa diulang lagi. Terakhir kita mendengar di fungsi kalau pendidikan PKN itu selain untuk mempersiapkan diri kita ketika terjun ke masyarakat, itu sempat terpotong, Bu. Setelah itu bisa tolong diulang lagi, Bu. Oke. Jadi Ibu ulang ya. Jadi pelajaran PKN itu bukan hanya untuk meraih nilai ya, hanya nilai PKN 90, 100 itu mudah, tetapi sebetulnya pendidikan untuk kewarganegaraannya yang lebih tepat ya, karena sikap kewarganegaraan ini dengan kita cinta tanah air, patriotisme ya, dan yang lainnya, bela negara, saya rasa gratifikasi itu bukan hal yang luar biasa. Justru gratifikasi itu ketika merusak moral, karakter bangsa, sebaiknya dengan tegas kita bilang tolak atau tidak sama sekali ya, karena ketika kita sudah mempunyai sikap atau nilai-nilai Pancasila pada diri kita, saya rasa gratifikasi itu bukan hal yang luar biasa ya, walaupun bentuknya banyak, ada yang berat, ada yang ringan, atau hadiah itu kan luar biasa ya. Jadi karakter itu bisa tercipta ketika di rumah karakternya baik, di sekolah juga iya. Jadi ketika bermasyarakat dengan sikap kewarganegaraannya, dia sudah siap untuk melanjutkan dirinya hidup ya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu menurut Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Herbayu atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada Ibu Repi yang telah menjawab pertanyaannya dengan sangat hebat dan ilmunya semoga bermanfaat bagi kita. Untuk wawancara selanjutnya, dipersilahkan untuk mewawancarai beliau. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga Ibu udah bergabung bersama kami. Izin bertanya Ibu sebelumnya, perkenalkan nama saya Daryl Umahati. Izin bertanya Ibu, yang pertama Iya, Daryl.
Bagaimana pendapat Ibu tentang gratifikasi dalam pilkada? Gratifikasi. Oke. Bagaimana pendapat Ibu mengenai gratifikasi dalam pilkada gitu ya? Oke. Ya, gratifikasi dalam pilkada memang sangat rentan ya, yang biasanya memang pun kalau kita belajar membuat, kan kita harus up to date dengan kasus-kasus ya ketika di sekolah ya. Ketika pilkada, kenapa gratifikasi itu marak terjadi saat pilkada? Karena kita tahu ya, di situ kan adanya persaingan kekuasaan. Ya, mudah sekali atau banyak sekali celah-celah untuk melakukan gratifikasi. Apakah menurut Ibu tanya ya, menurut kalian money politik itu termasuk gratifikasi bukan? Iya. Iya, Bu. Kalau ada istilah serangan pajar. Ya, gratifikasi seperti kita tahu pada awalnya itu hadiah, tapi tergantung juga kalau memang hadiah itu ada maksud tertentu berarti termasuk dalam gratifikasi yang sudah tidak netral lagi. Nah, di dalam pilkada ini kan kita tahu ya supaya mengambil perhatian suara, ambil suara terbanyak atau cari pendukung. Nah, dengan adanya hadiah-hadiah atau embel-embel tertentu. Nah, itu juga sebetulnya tadi prinsip dari pemilih itu kan harusnya jur di luber ya. Jadi harusnya setiap warga negara itu tidak dipengaruhi dengan adanya hadiah-hadiah tertentu. Karena dengan hadiah-hadiah tertentu atau gratifikasi tertentu mempunyai tujuan tertentu sehingga pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri sebagai warga negara. Ya, jadi gratifikasi itu memang harus ditolak dalam pilkada atau pemilihan yang lain ya. Atau di sekolah juga ketika atau mahasiswa ketika ada pemilihan-pemilihan organisasi bisa terjadi juga gratifikasi ya. Iya enggak? Enggak harus dalam pemerintahan saja gitu ya. Tapi yang jelas ketika di dalam bisa ya di dalam pemerintahan itu kita harus tegas menolaknya supaya tidak membudaya dan tidak mendarah daging di negara kita. Kapan negara kita mau maju kalau kita masih mengharapkan gratifikasi untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi menurut saya bangsa ini bisa maju kalau kitanya tegas menolak hal-hal yang tersebut. Kalau menurut saya sih gratifikasi itu hal yang sangat memalukan karena Indonesia ini termasuk kalau Ibu nggak salah urutan ke-17 ya negara terkorupsi. Kalau Ibu nggak salah ya, itu negara ke-17 loh dari 100 sekian ya. Jadi wah luar biasa peringkat yang negatifnya ini di Indonesia masih tinggi. Ya itulah jadi anak bangsa PR kalian bagaimana nanti ke depannya gratifikasi ini tidak membudaya. Jadi saat pilkada memang celahnya banyak untuk mendapatkan suara terbanyak. Ada lagi Daryl? Ya, Bu. Pertanyaan yang kedua, apakah Ibu setuju dengan adanya gratifikasi dalam lingkungan Ibu? Apakah apa? Apakah Ibu Mungkin setuju? Apakah Ibu setuju? Ya. Dengan Ibu terputus-putus. Adanya gratifikasi dalam lingkungan Ibu. Apakah Ibu setuju ketika adanya gratifikasi lingkungan Ibu? Gitu ya? Iya. Iya. Oke. Jelas tidak dong dengan adanya gratifikasi selain merugikan diri sendiri, merugikan lingkungan, merugikan bangsa dan negara. Jadi harus tegas kita menolaknya. No. Say no untuk gratifikasi. Halo? Masih dengar? Masih, Bu. Oke. Daryl, silahkan. Yang lain? Kalau memang kurang memuaskan jawabannya, santai aja ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya adalah semisal Ibu mengetahui adanya money politik di lingkungan Ibu, sikap apa yang akan Ibu lakukan? Wah, pertanyaan luar biasa ya. Tadi teorinya ketika kita terjun dalam implementasi masyarakat, kita melihat adanya gratifikasi apa yang akan kita lakukan. Kalau menurut saya yang akan saya lakukan, kalau itu ada di depan mata saya,
Hal yang pertama akan saya rangkul dulu. Kita face to face, kita menasehati, ya, menyadarkan untuk yang menerima gratifikasi. Karena apa? Gratifikasi itu terkadang orang tanpa sadar itu adalah penyogokan. Terkadang mereka hanya merasa ini sebagai hadiah. Jadi harus kita sadarkan dulu, ini hadiah ada embel-embelnya enggak gitu kan ya, ada tujuan tertentu atau tidak. Kalau ada tujuan tertentu berarti itu termasuk gratifikasi dan harus dikembalikan dan harus dilaporkan. Itu menurut saya. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain? Baik, terima kasih untuk dalil atas pertanyaannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kepada pewawancara berikutnya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Gini Bu, saya mau ngajuin satu pertanyaan. Semisal Ibu mendapatkan amanah dari salah satu calon yang melakukan gratifikasi dan meminta Ibu untuk menyebarkan uang tersebut kepada warga-warga, lalu sikap apa yang Ibu akan lakukan? Oke, Bu, Ibu ulang ya, supaya kita sama nih pemahaman dari pertanyaan tersebut. Bu, kalau Ibu diberikan amanah untuk menyebarkan uang hasil gratifikasi gitu ya? Gitu bukan sayang? Iya Bu. Oke. Kebetulan yang akan saya lakukan, saya akan menolak dengan tegas. Sekali lagi saya akan menolak dengan tegas karena tadi gratifikasi itu merugikan diri sendiri, merugikan orang banyak. Prinsipnya gini, ketika kita hidup atau masuk ke dalam dunia politik ya, dunia politik itu kan luas ya pemahamannya. Ketika kita terjun ke dalam dunia politik, kita harus benar-benar jiwa kita terpanggil untuk sosial. Jadi jangan pernah dan jangan mau sedikit pun ya mengembangkan sayap untuk gratifikasi. Jadi amanah gratifikasi kita sebarkan untuk dikasihkan ke yang lain. Mahalnya dengan melakukan gratifikasi terhadap orang lain. Jadi say no to gratifikasi. Betul nggak? Iya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke. Kemudian saya balik lagi ke moderator. Terima kasih kepada Gerda atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir, saya persilahkan kepada pewawancara. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Masita, izin bertanya Ibu mengenai satu pertanyaan dan itu sebagai pertanyaan yang terakhir. Oke. Menurut Ibu, bagaimana kita sebagai warga negara, khususnya sebagai mahasiswa, dalam menyikapi kasus tersebut, Bu? Bagaimana cara menyikapinya? Iya, Oke. betul sekali. Tadi untuk menyikapi langkah pertama kita sebagai mahasiswa ya, mungkin Ibu juga sama ya, sama-sama masih belajar untuk menyikapi. Satu, karakter kita memang harus jujur dan amanah dulu. Ya, dalam semua hal, dalam semua bidang, tidak hanya dalam pemerintahan. Jujur dan amanah dulu. Ketika jujur dan amanah sudah terpatri pada diri kita akan mengetahui jujur dan amanah itu nanti itu kita biasanya akan mengetahui itu hak dan kewajiban kita sampai mana. Ya, kalau memang itu hak kita, gunakan dengan baik. Kalau memang itu kewajiban kita, jalankan dengan baik. Sehingga menurut saya mudah kok cara melawan gratifikasi. Jujur amanah. Ya, jujur dan amanah, saya rasa sudah cukup. Karena ketika jujur dan amanah, setelah itu tahu hak dan kewajiban, setelah tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, nah contoh sikap gratifikasi itu kan bukan berarti contoh warga negara yang baik, berarti dia menjadi warga negara yang tidak baik ya. Jadi untuk saya, kalian sebagai mahasiswa, satu, harus tahu dulu gratifikasi itu mungkin maknanya seperti apa. Makna secara hadiah
bilang di awal, gratifikasi itu hadiah. Tapi hadiah itu yang seperti apa yang kita terima. Pada posisi jabatan biasanya dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, di situ ketika kita sudah mempunyai sikap amanah, jujur, mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, mengetahui nilai-nilai Pancasila, saya rasa mudah sekali untuk menolak gratifikasi. Dan saya berharap anak bangsa ini bisa merubah negara kita ini, ya. Mungkin itu dari saya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pewawancara dan narasumber. Kesimpulan yang kita dapat simpulkan dari hasil wawancara pada siang hari ini, yang pertama, kita harus mengatakan tidak pada gratifikasi atau say no to gratifikasi. Dan yang kedua, kita bisa menyikapi gratifikasi tersebut dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menolak tegas apabila gratifikasi terjadi di lingkungan kita. Dan cara menumbuhkan sikap-sikap agar kita bisa menghindari gratifikasi adalah dengan berbuat jujur dan tentunya amanah. Baik, cukup sekian wawancara siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Repi yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami selaku mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Kimia tahun 2020 UIN Sunan Kalijaga. Baik, untuk menutup acara kali ini, marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan bertatap muka secara daring dalam rangka wawancara mengenai topik penerapan gratifikasi dalam Pilkada 2020. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Khalid Mahmud MT sebagai anggota DPD RI dan MPR RI daerah Ibu Kota Yogyakarta yang telah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Baik, sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Narasumber kita memiliki nama lengkap, yaitu Insinyur Haji Khalid Mahmud MT. Jabatan beliau adalah anggota DPD RI dan MPR RI Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat tanggal lahir yaitu Semarang, 31 Januari 1966. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjut ke sesi wawancara. Kepada pewawancara pertama, saya persilahkan. Baik Pak, bisa dengar jelas Pak suara saya? Terdengar, alhamdulillah. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herbayu Alfiandi Suryo Laksono selaku pembicara yang pertama. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pemahaman mengenai gratifikasi atau penyogokan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, apa yang Bapak ketahui perihal gratifikasi atau penyogokan? Baik, jadi kalau sogok di dalam istilah hukum agama itu adalah riswah. Nah, riswah itu adalah satu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain
kalau definisi secara umumnya ya itu dalam rangka untuk membatilkan yang hak dan menghakkan yang batil. Nah, umumnya sogok itu diberikan dari seseorang kepada orang yang mengambil keputusan. Jadi misalnya hakim gitu ya, ada kasus hukum, kemudian seseorang sebenarnya salah, tapi dia memberi sesuatu kepada hakimnya supaya dia dijadikan benar. Nah, itu makna dari riswah atau sogokan ya. Dan ini di dalam hukum agama itu tegas sekali, hukumnya adalah haram. Hukum haramnya ini diambil dari sabda Rasulullah, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang-orang yang memberi suap dan orang yang diberi suap. Nah, kata-kata Allah melaknat inilah yang oleh para ulama kemudian disimbolkan sebagai hukum haramnya itu. Saya kira begitu pengertian dasar. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari saya, apakah di Indonesia gratifikasi masih terjadi? Kalau menurut berita-berita begitu ya, tetapi saya secara pribadi kan belum pernah mengalami itu, belum pernah melihat yang dalam sekian banyak berita di masyarakat itu sudah sangat kita ketahui bahwa itu masih sangat terjadi dalam berbagai level pemilu ya, mulai dari pemilu presiden, pemilu anggota DPR, DPRD, sampai pilkades itu kita mendengar kabar itu masih terjadi. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, kenapa gratifikasi masih terjadi ya Pak? Ya, pertama baik yang memberi maupun yang menerima itu mereka tidak takut kepada Allah dan tidak mengingat kepada akhirat. Itu yang pertama. Kalau orang memiliki rasa takut pada Allah dan ingat kepada akhirat, pasti itu sudah tidak terjadi. Nah, yang kedua itu ini menjadi konsekuensi dari sistem pemilu kita, di mana pemilu kita ini kan yang penting dapat suara banyak, maka dia menang. Nah, sehingga orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak punya karakter yang kuat, nah semuanya ikut di dalam pemilu. Nah, kemudian dalam rangka memenangkan diri sebagai calon, entah calon apa saja ya, apakah calon presiden, calon DPR, calon DPRD, calon lurah, dan sebagainya. Nah, akhirnya dia menggunakan uang sebagai cara untuk mendapatkan suara dan dukungan dari masyarakat. Nah, ini dari sisi calonnya begitu. Jadi, kalau orang itu merasa punya kompetensi dan dia yakin dengan kondisi dirinya, yang saya yakin dia tidak akan menggunakan uang. Nah, kemudian yang kedua juga budaya masyarakat kita ini budaya masyarakat yang terdidik dengan cara-cara yang buruk. Nah, sehingga mereka menganggap bahwasannya yang namanya gratifikasi atau suap di dalam pemilu itu sesuatu yang biasa saja, bukan sebuah kesalahan. Nah, yang ketiga juga resiko bagi proses gratifikasi itu, jadi dalam hukumnya juga tidak terlalu memberi sanksi kepada para pelakunya ya. Jadi hukumnya itu tidak tegas dan rumit ya untuk menyatakan orang itu melakukan gratifikasi itu rumit. Nah, sehingga akibatnya hukum itu lemah di hadapan praktek gratifikasi itu.
Nah, itu sebab-sebabnya antara lain begitu ya. Nah, kalau hukumnya tegas, misalnya setiap orang yang terbukti melakukan gratifikasi dibatalkan pencalonannya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu tentu akan orang berpikir ulang. Kemudian juga orang menerima gratifikasi misalnya di penjara selama sekian tahun gitu ya, dengan saksi-saksi yang ada gitu ya. Nah, itu pasti akan membuat jera. Tapi karena hukum kita ini lemah, nah, sehingga orang hampir tidak terlalu takut dengan risiko gratifikasi, baik memberi maupun menerima. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pewawancara yang kedua ya Pak. Silakan pewawancara yang kedua. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya dari Umahati. Saya terdapat ada 3 pertanyaan mengenai penerapan gratifikasi dalam pemilu. Yang pertama adalah bagaimana pendapat gratifikasi dalam pemilu. Pendapat saya. Nggih, Pak. Ya jelas saya tidak setuju lah. Itu satu perbuatan yang memalukan. Dan secara hukum agama maupun hukum positif itu adalah sebuah pelanggaran. Yang kedua adalah apakah Bapak setuju dengan adanya gratifikasi dalam lingkungan Bapak? Ya pasti tidak setuju. Dan yang pertanyaan terakhir dari saya adalah semisal Bapak mengetahui adanya money politik di lingkungan Bapak, bagaimana sikap Bapak yang akan dilakukan Bapak mengenai money politik di lingkungan tersebut? Terima kasih. Ya, tadi saya sampaikan bahwa hukum money politik ini rumit teknis untuk pelaporannya ya. Nah, jadi orang harus tahu, kemudian ada saksi-saksinya dan sebagainya. Nah, biasanya yang kesulitan itu orang untuk bersaksi sebagai orang yang menerima gratifikasi misalnya ya, money politik dalam pemilu. Karena biasanya yang memberi itu orang yang dia kenal sendiri, kadang-kadang saudaranya, kadang-kadang tetangganya begitu. Nah, sehingga kadang-kadang mereka tidak enak untuk bersedia menjadi saksi gitu. Karena itu akan membawa kepada risiko hubungan yang buruk di antara keluarga atau di antara tetangga. Ini salah satu kesulitan di dalam penegakan hukum gratifikasi. Terima kasih Bapak atas jawaban pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pewawancara yang kedua. Selanjutnya untuk pewawancara yang ketiga, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerda Binata Sari. Ingin menanyakan pertanyaan mengenai gratifikasi, yaitu apabila mendapatkan amanah dari salah satu calon yang melakukan gratifikasi dan meminta Bapak untuk menyebarkan uang tersebut kepada warga,
sikap apa yang Bapak akan lakukan? Itu bukan amanah, itu penyakit. Ya. Jadi ya pasti akan ditolak. Dan saya kira tidak ada orang yang akan meminta saya untuk memberi gratifikasi kepada orang lain. Bisa Pak. Gimana ya Pak? Kalau adanya gratifikasi, terus untuk proses hukumnya seperti apa ya Pak? Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau hukum positifnya sebenarnya kan sudah mengatur. Nah, tetapi kan dalam prakteknya itu sulit. Jadi kalau misalnya orang harus bersedia menjadi saksi, adanya gratifikasi, ya, ada bukti, ada saksi, kemudian waktunya juga dibatasi, waktu pelaporannya gitu. Nah, sehingga penerapan hukum gratifikasi ini sulit karena tadi salah satu faktornya itu adalah ewuh pakewuh, ya. Dalam bahasa Jawa itu ada ewuh pakewuh. Karena sekali lagi biasanya gratifikasi itu diberikan oleh seseorang yang sudah dia kenal. Mungkin temannya, mungkin keluarganya, mungkin saudaranya, mungkin tetangganya gitu. Nah, sehingga seseorang akan mengalami ewuh pakewuh untuk melaporkan proses gratifikasi itu. Padahal bisa gratifikasi itu dalam praktek itu kita mendengar masih banyak terjadi. Tapi ada kesulitan di dalam penerapan hukumnya. Ada lagi? Terima kasih. Halo, masih ada lagi? Sepertinya Pak. Oke. Untuk perkenalkan Bapak, nama saya Masita Zumna Maulida. Saya akan bertanya mengenai satu pertanyaan dan pertanyaan tersebut sebagai akhir dari wawancara kita kali ini. Menurut Bapak, bagaimana kita sebagai warga negara, khususnya sebagai mahasiswa, untuk menyikapi kasus gratifikasi tersebut, Pak? Terima kasih. Iya. Jadi kita sebagai warga negara itu punya tanggung jawab bersama untuk menghilangkan praktek-praktek buruk di tengah-tengah masyarakat kita. Ini kan sebuah kemungkaran, ya, kemungkaran yang ada di tengah masyarakat kita. Maka kita punya tanggung jawab bersama untuk menghilangkan segala jenis kemungkaran itu. Nah, kalau menghilangkan kemungkaran itu kan ada levelnya, ada tahapnya. Jadi kalau dia punya kekuasaan, maka dia harus gunakan kekuasaannya untuk menghilangkan kemungkaran itu. Jadi misalnya seorang kepala keluarga, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya untuk menjaga keluarganya agar tidak terkena kasus riswah atau gratifikasi itu. Itu kewajiban dia. Nah, dalam hal ini orang tentu tidak boleh ragu-ragu untuk melarang keluarganya untuk terlibat dalam gratifikasi. Baik sebagai penerima, sebagai penyalur, atau sebagai pemberi, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu, kalau yang melakukan kemungkaran itu teman-teman sejawat kita yang kita ketahui, maka kewajiban kita menasihati, karena bisa jadi tidak bisa melarang, ya. Karena kita tidak punya kekuasaan terhadap mereka. Maka ya kita wajib menghilangkan kemungkaran itu dengan lisan kita. Nah, yang ketiga, yang ini selemah-lemah iman, ya, itu kalau kemungkaran itu dilakukan oleh
orang lain yang kita tidak berani untuk menegurnya. Ketidakberanian ini yang menunjukkan kelemahan iman ya. Nah itu sekurang-kurangnya hati kita itu menolak terhadap hal itu. Nah, tetapi itu sudah dalam hadis dikatakan sebagai ataful iman, jadi selepas. Nah sebagai mahasiswa tentu saja harus terlibat aktif dalam mengkampanyekan pemilu-pemilu yang bersih ya. Jadi yang terhindarkan diri dari segala praktek gratifikasi. Karena itu pertama adalah praktek yang buruk di tengah masyarakat kita. Yang kedua itu juga merusak demokrasi yang mau dibangun gitu. Ini saya kira tanggung jawab kita sebagai warga negara dan sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa melakukan gerakan-gerakan advokasi, gerakan-gerakan penyadaran masyarakat, ya secara organisasi maupun secara pribadi, nah agar betul-betul terhindar dari berbagai jenis money politik. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Haji Khalid Mahmud MT yang telah memberikan kami jawaban yang sangat memuaskan. Dan mohon maaf apabila kami memiliki kendala dari sinyal, Pak. Mohon dimaafkan, Pak. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara kita pada malam ini. Jadi kesimpulannya, gratifikasi adalah proses memberikan suatu materi dengan adanya tujuan atau maksud tertentu di baliknya. Kemudian, gratifikasi merupakan hal yang sangat harus dilarang dalam pelaksanaan pilkada karena gratifikasi itu dapat menghambat terciptanya demokrasi yang sedang kita bangun. Dan sebagai mahasiswa, kita harus mengkampanyekan pemilu bersih untuk menghindari gratifikasi tersebut. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak dan keberkenannya Bapak. Setelah kita melihat wawancara tadi, kita bisa tahu apa itu pengertian gratifikasi, alasan harus menghentikan gratifikasi, dan sikap kita sebagai warga negara, khususnya kita, mahasiswa terhadap gratifikasi. Jadi, pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dari pendapat narasumber yang kita wawancarai, gratifikasi ini perbuatan memalukan yang melanggar agama, perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, lingkungan, dan bangsa negara, dan perbuatan yang sangat buruk karena melanggar asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, itulah alasan mengapa kita harus menghentikan gratifikasi. Dan yang terakhir, sikap kita sebagai warga negara, khususnya sebagai mahasiswa, untuk dapat berperan secara optimal dalam menghadapi gratifikasi, yaitu dengan pembenahan terhadap diri sendiri dan lingkungan kampus, serta menjadi faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus menjadi contoh dalam menerapkan perilaku anti gratifikasi. Tidak terasa pemirsa, kita telah berada di penghujung acara Chemis Fit News. Sekian dari saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih, dan jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.